bahwa yang tadi dibilang hate speech, kebencian itu kayaknya sebetulnya bukan karakter kita deh, ya. Karakter yang tidak cocok juga dengan apa yang kita sebut Pancasila. Karena karakter itu justru akan sangat mengganggu dari eksistensi Pancasila itu sendiri. Maksud saya tuh Pancasila bukan sesuatu yang dianggap sebagai jauh dari kita ya. Pancasila tuh kita gitu loh. Jadi dari spiritual kebangsaan, spiritualitas ketuhanan itu kan sudah ada di dalam sila-sila. Juga prinsip egaliter, kemanusiaan adil beradab, persatuan Indonesia, terus bagaimana kita punya sistem demokrasi keterwakilan dan akhirnya bahwa kita bertujuan untuk kesejahteraan itu sama sekali nggak terpenuhi dengan gerakan kebencian gitu loh. Percaya diri bahwa bangsa ini akan terus maju dengan mempertahankan konsensus kebangsaan itu bagi saya sebuah sesuatu yang membangkitkan semangat kami. Bagi saya itu teknologi itu ya dengan ada medsos dan lain sebagainya itu bagian dari kemajuan teknologi. Tapi kita juga harus punya kearifan, punya bekal yang kuat untuk percaya diri sebagai bangsa Indonesia plus dengan belajar kembali bagaimana sih kita perjuangan ratusan tahun melawan kolonialisme lalu menyatukan perbedaan yang luar biasa di bangsa kita ini gitu. Ya, nemu bacang di belakang pintu, rasanya nendang kayak di Palu. Ketemu lagi di podcast Pojok Bincang Waslu, Pojok Bincang Pengawasan Pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Apa kabarnya sahabat Bawaslu dimanapun berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita kedatangan tamu melalui Zoom, Sri Kandi yang aktif dalam beragam organisasi, kemudian terutama di bidang pemberdayaan perempuan, bidang kepemiluan, dan juga saat ini dipercaya sebagai Ketua Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika atau ANBTI, Ibu Siti Nia Nur Hasanah Syarifuddin, begitu ya? Lebih dikenal Syarifuddin aja. Atau dikenal dengan Nia Syarifuddin. Saya sebenarnya tadi yang seperti saya katakan ingin panggil Teh, tapi takut terlalu nggak apa-apa tehnya gitu ya. Tehnya itu saingannya cuma teh kotak, teh botol. Teh kotak, teh botol. Jadi gimana kabarnya ini Tenia? Kabarnya gimana? Alhamdulillah, insya Allah sehat-sehat ya. Tapi sambil terus matanya jadi banyak nih mengamati persiapan kita memasuki pemilu. Oh iya, ternyata tidak hanya Bawaslu saja ya, jadi hampir semuanya harus siap mengawasi itu gitu ya Teh ya. Iya, karena apalagi kan indeks kerawanan pemilu 2024 yang di-launching Bawaslu RI 16 Desember tahun lalu, itu jadi perhatian untuk menjadi concern kami juga di Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika. Terutama kita melihat kepada Jakarta ya. Jakarta itu kan yang paling tinggi dari berbagai aspek gitu. Jadi kita matanya mengamati sambil mendengar juga dari daerah-daerah lain, terutama daerah-daerah yang cukup tinggi indeks kerawanan pemilunya seperti Sulawesi Utara, Maluku Utara, terus juga Jawa Barat sudah pasti ya. Di Jawa itu kayaknya tinggi-tinggi itu semua tuh. Iya. Itu yang jadi keprihatinan, tapi kita tetap bersemangat untuk mempersiapkan mendukung Bawaslu, KPU, dan semua orang yang akan bertanding secara damai, secara fair ya di dalam pemilu yang akan datang gitu. Karena ini juga peristiwa yang akan sangat mempengaruhi kehidupan kita berbangsa 5 tahun ke depan dan seterusnya. Iya. Tapi menarik nih Tenia, pengen tahu juga sebenarnya ya pribadi saya, mungkin sahabat Bawaslu juga dimanapun berada nih pengen tahu nih Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin ada beberapa orang yang masih awam gitu, ini apa ini aliansi? Bisa dijelaskan sedikit gitu Tenia? Ya, aliansi ini dideklarasikan pada tahun 2006 ya, bulan Juni ya. Jadi kita sebentar lagi akan berulang tahun ke sekian belas tahun. Pada tahun 2006 di Surabaya, kurang lebih deklaratornya 300 orang lebih dari 29 provinsi yang bisa hadir. Awalnya sih sebetulnya kita mau mengadakannya di Jogja pada saat itu ya, 29 Mei sampai 1 Juni pada Hari Pancasila. Tapi nasib berkata lain, Jogja mengalami gempa kalau tidak salah itu tanggal 26 atau 27.
Mei gitu, beberapa hari sebelum kita akan mulai kegiatan. Jadi kegiatan ditunda dan para peserta sudah tidak sabar dari berbagai daerah. Kami lalu melakukan tanggal 22 sampai 25 Juni 2006 di Surabaya. Karena kita menganggap perpindahan dari Jogja sebagai kota sejarah juga ke kota sejarah lain gitu, Surabaya sebagai kota pahlawan. Deklaratornya banyak beragam, tapi mungkin kalau tokoh nasional ya ada almarhum Gus Dur, ada Pak Siswono, Pak Sarwono, ada Sultan Hamengkubuwono yang membuka acara dan Gus Dur yang menutup acara pada saat itu. Juga banyak sekali tokoh-tokoh dari berbagai lintas agama, lintas iman gitu ya, generasi muda yang senior. Juga ada Bu Maria Farida waktu itu yang pernah jadi hakim MK, dan masih banyak lagi lah, media juga banyak yang ikut. Intinya sebetulnya kenapa ada aliansi ini, pada saat itu sejak 2004 kami merasa prihatin ya, sebetulnya gejalanya pertama yang merasakan tuh gerakan perempuan gitu. Ada semacam perubahan pandangan gitu, dan kadang-kadang banyak sekali kejadian penyeragaman budaya yang sebetulnya nggak cocok untuk bangsa kita. Karena kan kita sudah mengakui sebagai Bhinneka Tunggal Ika, artinya kan kita mengakui ada perbedaan tetapi kita satu gitu. Nah itu yang tidak boleh sebetulnya dipaksakan. Penyeragaman budaya di Indonesia nggak akan cocok karena orang Bali, orang Aceh, orang manapun gitu, kita kan berbeda makanan, berbeda cara berbusana dan lain sebagainya. Semua tidak pernah menjadi masalah selama kita berkomitmen dengan PBNU. Kalau kami menyebutnya ya, konsensus kebangsaan yang harus kita hormati itu kan PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar gitu. Nah, gerakan perempuan merasa ada persoalan di dalam kebijakan gitu ya, dengan aturan-aturan yang sebetulnya mendiskriminasi mereka gitu. Boleh dibilang seperti itulah. Dan ternyata kan sekarang kita sudah semakin terang benderang ya, beli gede, bahwa memang ada sekelompok kecil orang di Indonesia itu sering menggadang-gadang ideologi yang berbeda dengan ideologi yang kita sepakati ya, ideologi Pancasila. Jadi ada ideologi khilafah yang kiranya ternyata memang sangat bernafsu untuk menggantikan sistem di negara kita. Nah, itu tentu saja kami menolak gitu ya. Menolak bukannya apa-apa, bukan kami tidak melihat Pancasila itu sebagai ideologi pungutan, tapi ideologi yang memang kalau Soekarno bilang kan saripatinya budaya Indonesia. Seperti apa sih Pancasila ya? Sebenarnya kita hidup masih sangat kuat habitus Pancasilanya. Pandemi menunjukkan sebuah realitas nyata ya, bahwa tanpa diinstruksi siapapun gitu, karakter bangsa kita ini karakter gotong royong gitu. Kalaupun ada pertolongan yang diberikan kepada yang membutuhkan, yang menolong dan yang ditolong nggak pernah kita nanya, agama lu apa, gue bantu atas berdasarkan seagama. Saya rasa nggak seperti itu gitu. Sama seperti persahabatan saya nyebut beli gede nyebut saya teteh, itu nggak ada masalah di dalam ruang publik kita kan ya gitu. Tidak perlu ada penyeragaman. Identitas sekali-sekali diperlihatkan untuk menghormati sebagai bagian dari keindahan Indonesia. Jadi saya rasa perjuangan kami di ANBTI itu sebenarnya yang paling utama adalah visinya mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan konsensus nasional. Jadi kami masih sangat sepakat bersama dengan para tokoh nasional tadi yang saya sebutkan, bahwa yang pernah terbaik sampai sekarang yang harus memang terus kita perjuangkan adalah konsensus kebangsaan kita. Pancasila sebagai ideologi pemersatu, Bhinneka Tunggal Ika sebagai simbol dari realitas keberagaman dan komitmen kita bersatu, NKRI sebagai tujuan dari sebuah kehidupan negara kesatuan Republik Indonesia, dan konstitusi yang saya rasa memang sudah di amandemen ya, kita masih perjuangkan untuk terus sempurna gitu. Tetapi banyak sekali hal-hal yang menurut saya sangat baik ya. Konstitusi kita itu mendorong egaliter, perempuan, laki semua punya hak yang sama, termasuk kebebasan beragama misalnya, yang memang sekarang kita sedang mengalami proses tantangan yang besar, tetapi kita harus berjuang untuk mewujudkan itu. Itu saya rasa salah satu yang menjadi prinsip semangat dari Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika. Seperti itu visinya. Misinya banyak ya, misinya banyak, terutama salah satunya edukasi kebangsaan. Kenapa kami sangat concern mendukung Bawaslu dengan melihat indeks kerawanan pemilu 2024? Karena pada prinsipnya kami ingin
sebagai sebuah pesta demokrasi pastinya gitu. Ya harus dilaksanakan dengan riang gembira dan tidak ada kecurangan ya. Makanya Pak, ada penyelenggara, ada pengawas dan lain sebagainya. Jadi kita terus sampai sekarang berdiskusi dengan teman-teman dari seluruh Indonesia karena jaringan kita cukup ada di seluruh provinsi. Mungkin yang Papua lagi agak berubah sedikit ya. Tetapi pada prinsipnya kami sharing dan kita juga membantu berdiskusi, menjadi teman diskusi untuk teman-teman yang indeks kerawanannya cukup tinggi. Iya, ini sebenarnya relate juga nih, Teh. Tadi dibilang bahwa ANBTI ini kan terus memperjuangkan konsensus kebangsaan, kalau adanya radikalisme ataupun pergantian dasar negara begitu kurang lebih. Nah ini relate sekali nih saya rasa dengan tema yang akan kita angkat gitu hari ini, yaitu ujaran kebencian dalam pemilu 2024. Nah ujaran kebencian ini kan sangat berbau sara begitu ya, sangat berbau banyak yang membawa itu ke ranah itu gitu, untuk memecah belah gitu, untuk membuat polarisasi itu. Nah bagaimana Teh yang melihat ujaran kebencian yang akan terjadi di 2024 berkaca dari 2019 yang lalu begitu? Apakah ini akan jadi lebih parah berdasarkan IKP yang tadi Teh Nia juga sudah disebutkan begitu? Apakah akan lebih parah atau justru bisa kita minimalisir gitu, atau justru gelombangnya tidak terlalu ini? Bagaimana Teh Nia melihat hal itu gitu? Saya sih sepakat ya dengan Bawaslu bahwa banyak sekali tanda-tanda potensi gitu ya yang boleh dibilang katanya 2024 akan jauh lebih jelek lah dari 2019 gitu. Karena buat saya sih pemilu yang agak sedikit spesial kita anggap sebagai pemilu yang paling brutal itu Pilkada Jakarta ya 2017, kemudian dilanjut 2019. Kita juga melihat lah, kita semua juga bekerja keras ya untuk kita lihat siapa pemimpin yang bisa melanjutkan yang dari konsensus kebangsaan. Tapi saya tidak ingin berbicara begitu. Saya ingin berbicara dari sebuah edukasi kita aja. Kita semua ya, bukan saya mengedukasi publik enggak, tapi publik juga banyak mengedukasi kami. Bahwa apa yang namanya muncul di 2017 dan 2019 itu bentuk kemunduran dari demokrasi yang kita bangun selama ini dengan susah payah. Paling enggak tonggak 1998 itu kan sebuah tonggak yang waduh, saya juga ada di dalam ya. Saya pikir kita akan terus bergerak maju, tapi ternyata tantangannya berbeda lagi gitu ya. Malah tantangan ideologi yang keluar sekarang gitu. Saya hanya ingin berbicara dari satu sisi ya, bahwa yang tadi dibilang hate speech, kebencian itu kayaknya sebetulnya bukan karakter kita deh. Ya. Karakter yang tidak cocok juga dengan apa yang kita sebut Pancasila. Karena karakter itu justru akan sangat mengganggu dari eksistensi Pancasila itu sendiri. Maksud saya tuh Pancasila bukan sesuatu yang dianggap sebagai jauh dari kita ya. Pancasila tuh kita gitu loh. Jadi dari spiritual kebangsaan, spiritualitas ketuhanan itu kan sudah ada di dalam sila-sila. Juga prinsip egaliter, kemanusiaan adil beradab, persatuan Indonesia, terus bagaimana kita punya sistem demokrasi keterwakilan dan akhirnya bahwa kita bertujuan untuk kesejahteraan itu sama sekali nggak terpenuhi dengan gerakan kebencian gitu loh. Karena gerakan kebencian itu justru menjadi salah satu penyakit yang sangat mengganggu kehidupan berbangsa kita. Jadi bisa dibayangkan tiba-tiba gitu ya. Mungkin saya menyebut satu hal dulu deh yang sangat terlihat ya. Jadi bukan soal kesukuan, mungkin tidak terlalu dominan, tapi justru mengatasnamakan agama melakukan hal-hal ujaran kebencian kepada yang berbeda. Itu aneh sekali. Saya sebagai seorang muslim ya, saya kakek saya dari sisi bapak sama sisi ibu nih kiai ya. Jadi ya cukup bisa dianggap cukuplah pelajaran agama yang saya terima. Kita terbingung-bingung. Karena apa? Saya mempelajari Islam itu yang sering digunakan oleh sebagian kelompok itu. Itu kayaknya jauh mereka mempraktekkan dengan misi Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Hindu punya prinsip misi agama sendiri. Semua misinya misi kemanusiaan saya rasa. Gak mungkin agama bertumbuh menyebar kemana-mana kalau tidak punya misi-misi kemanusiaan seperti itu gitu loh. Nah ini politisasi agama sangat brutal diperlihatkan oleh orang-orang yang menurut saya justru menjadi bahaya untuk agama saya misalnya gitu. Mereka memperlihatkan kebencian yang gak ada dasarnya. Maaf ya, saya sebut aja nih satu hal. Ada yang namanya rukun iman di
di agama saya ya, yang dimana kita harus meyakini ada Tuhan, ada 10 malaikat, ada 4 kitab suci dari Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, ada 25 nabi yang harus kami yakini sebagai Muslim. Kemudian ada nasib baik dan buruk dan hari kiamat. Ini kan sesuatu yang pegangan sebelum kita beralih ke rukun Islam, misalnya mengucapkan 2 kalimat syahadat, sholat 5 waktu, berpuasa, berzakat, berhaji kalau mampu. Nah, saya rasa akhirnya saya melihat banyak sekali orang mungkin mengaku agama, tapi sesungguhnya dia tidak beriman. Karena misalnya menyebut Ahok ya dengan agama Nasraninya sebagai kafir. Itu menurut saya bagaimana bisa? Sementara Bibelnya Ahok, agamanya dan Yesus Kristus, kalau mereka menyebut, kami menyebut sebagai Rasul Isa Al-Masih, terus dia dikafir-kafirin. Kan aneh gitu loh. Orang dalam kitab suci dan nabinya saja kita harus imani gitu. Sementara kita juga punya aturan, misalnya kita anggaplah jazirahnya Arab itu agama-agama Nasrani, Yahudi, Islam gitu ya. Tetapi kepada teman-teman yang agama jazirahnya dari India, Hindu, Buddha yang hidup bersama dengan kita juga di sini, kami juga punya prinsip untuk punya toleransi yang sangat tinggi gitu loh. Nah, itu kan menandakan bahwa sangat disayangkan gitu ya. Dan ini juga akan membawa dampak yang besar terhadap Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbanyak gitu loh. Ya. Selama ini saya bergaul sedikit lah ya dengan teman-teman di dunia internasional. Saya menjadi sangat bangga gitu. Saya pernah datang ke konferensi di Amerika, konferensi perempuan tahun 2000 gitu. Jadi lebih mengerti apa makna Indonesia. Ternyata ada kapital sejarah, kita dulu inisiator dan penyelenggara konferensi Asia Afrika. Kemudian juga Soekarno dikenal dengan ini itunya gitu ya. Jadi tokoh-tokoh bangsa kita juga misalnya seperti Gus Dur gitu ya, sebagai seorang kiai kok bisa ya deket sama semua umat. Semua umat tidak ada pernah merasa jarak dengan beliau gitu. Kita banyak punya tokoh lah, Buya Syafi'i, Ma'arif dan lain sebagainya. Indonesia tuh keren gitu lah sebenarnya gitu. Dan satu yang paling penting, mungkin kita bisa menjadi role model di mana mayoritas Muslim, tapi bukan seperti yang digambarkan di daerah-daerah lain gitu. Jadi tidak ada dominan mayoritas minoritas sebetulnya di Indonesia itu. Makanya kenapa mungkin para pendiri bangsa kita, saya baca dari bukunya Yudi Latif, menyepakati Pancasila tanpa nih ya beli ya, tanpa 7 kata akhirnya. Itu kan sempat kita tanggal 22 Juni itu besok ya, peringatan Hari Piagam Jakarta tuh, Pancasila Piagam Jakarta. Tapi kan Pancasila kita kembali lagi kepada Pancasila 1 Juni tanpa ada embel-embel 7 kata. Karena apa? Ternyata sebenarnya secara sejarah, jangan tersinggung nih buat yang merasa mayoritas. Sejarah itu ya, agama itu tidak bisa mempersatukan kita, Bli. Gak bisa. Agama itu, dan saya tuh merasa bahwa kerennya tokoh-tokoh bangsa yang dari Muslim itu mau menerima, tidak mempersoalkan mayoritas minoritas. Jadi Indonesia tuh tidak pernah ada sebetulnya skala ngomong mayoritas minoritas dalam hidup berbangsa tuh. Karena semua sama dianggapnya. Bhinneka Tunggal Ika, nggak nyebutin ini, kalau disebutin fakta mayoritas masyarakatnya Muslim, yes gitu. Tapi dalam konteks bernegara sudah lepas itu, para pendiri bangsa kita itu nggak mendahulukan ego kemayoritasannya, enggak gitu, udah bersatu semua menerima Pancasila sebagai sebuah ideologi bersama, ideologi yang disepakati bersama gitu. Dengan embel-embel 7 kata aja kita dulu pernah nggak bersepakat, kembali lagi kepada Pancasila yang kita kenal sekarang. Nah itu saya rasa semua masyarakat juga harus ingat kembali ya, terutama untuk orang-orang muda gitu ya. Kalau saya sih nggak bilang orang muda nggak tahu sejarah, enggak, karena kondisi kurikulum kita juga sekarang masih less nation, less historis gitu. Tapi coba lihat kehidupan saya, nggak karena beli gede jadi teman bicara saya ya, tapi saya melihat dalam banyak dialog yang kami lakukan sebagai ANBTI itu ya, kita punya ada yang namanya pertemuan-pertemuan regional gitu. Dulu selalu orang Bali tampil berbeda gitu, karena orang Bali itu menganggap Pancasila itu udah bagian dari yang melekat dalam dirinya. Di daerah lain juga sebetulnya banyak gitu, tapi kalau Bali kayaknya, kalau saya lihat ya, kadang-kadang kalau kita lagi sedikit bermasalah ya, argumentasi, pasti orang Bali muncul dengan prinsipnya sangat terlihat gitu. Pancasila tuh begini. Nah, kami sering diingatkan gitu. Terima kasih juga. Jadi Bali itu sering menyatukan kembali kepercayaan diri kita terhadap konsensus kebangsaan. Saya rasa
karakter antara budaya dan agama yang begitu menyatu di daerah Bali itu mungkin juga membentuk karakter masyarakat Bali itu sangat confident dengan konsensus kebangsaan itu. Nah, itu yang paling penting ya, dari tiap-tiap daerah saya rasa juga sebetulnya kayak Sulawesi Utara dan lain sebagainya itu selalu punya prinsip berbeda. Kalau kata Gus Dur pada saat itu ketika kami sibuk ya berbicara soal NKRI kan gitu, masih ada daerah-daerah yang agak trauma ya seperti daerah Papua sama ini, karena dulu kan ada DOM, daerah operasi militer. Gus Dur bilang sebenarnya sejarah itu berulang kok. Dulu yang pernah menyelamatkan Pancasila seperti sekarang itu juga tokoh-tokoh Indonesia Timur. Jadi semua orang berjasa untuk bangsa ini. Tidak pernah ada tidak pernah ada merasa minoritas kata Gus Dur. Oleh karena itu kita wajib untuk meneruskan kepercayaan diri kita untuk berjuang mewujudkan bangsa kita sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa. Itu Bli. Ya, ini sangat prinsipil sekali sebenarnya gitu ya. Apabila tadi Tania juga ada membicarakan tentang bagaimana kepemudaan gitu, keikutsertaan kepemudaan dalam menyebarkan love speech, mungkin ya lebih ke bukan hate speech tapi perdamaian gitu ya. Tapi ini bagaimana nih Tania? Karena ini ada satu semacam kayak peristiwa juga, atau yang memang kita alami sekarang itu hate speech itu lebih banyak terjadi, lebih masif terjadi di dunia maya atau dunia digital begitu. Produksi. Jadi yang banyak mengkonsumsi itu, yang banyak menerima itu, mungkin bisa dibilang menerima itu secara mentah dan disebar lagi, itu kebanyakan generasi Z atau generasi milenial gitu. Karena mungkin generasi yang sudah mungkin 50 tahun ke atas tidak terlalu begitu main di media sosial gitu. Meskipun ada gitu, persentasenya tidak terlalu besar. Tapi bagaimana ini melihat fenomena ini nih Tania nih? Ya, saya rasa betul. Tapi kalau saya sih nggak ingin ngeklaim ya anak muda yang lebih ini, nggak. Saya rasa saya sering banyak ketemu dengan orang muda yang justru jauh lebih bisa kita anggap siap ya dengan situasi media sosial dan lain sebagainya. Karena ini zamannya mereka gitu. Iya. Saya juga melihat orang-orang yang seusia saya atau di atas juga banyak juga yang malah justru jadi bagian dari mendesain ini gitu. Tapi intinya begini. Intinya begini, kita harus terus melakukan edukasi kebangsaan. Seperti pembicaraan tadi mengingatkan siapa sih Indonesia itu, gimana sih dulu kita menjadi sebuah negara. Itu kan bagian dari sejarah yang tidak boleh tidak diketahui oleh semua masyarakat gitu ya. Saya melatih, nggak usah jauh-jauh deh, ngelatih ke anak saya dulu gitu. Anak saya tumbuh dengan kepercayaan karena saya mempraktekkan apa yang saya sering dengar di dalam banyak cerita ya dengan masyarakat adat tuh sebetulnya ya Bli. Guru paling utama loh untuk saya untuk bicara tentang Indonesia itu gitu ya, karena mereka tuh luar biasa ya. Mungkin kita kadang-kadang melihat masyarakat adat ini nggak ada yang profesor kali, atau mereka kelihatan sangat sederhana begini, tapi kalau sudah berbicara soal bangsa dan negara itu mereka maha guru buat saya gitu. Jadi bagaimana orang Marapu di Sumba itu seorang ibu bisa bercerita loh bagaimana ajaran Marapu itu tidak jauh dari Pancasila gitu. Saya rasa saya juga akhirnya jadi tertarik. Islam juga sebetulnya nggak jauh dari Pancasila, gitu kan. Nah ini pengetahuan soal ini tuh harus terus-menerus ditransformasi. Iya. Saya nggak seuzon sama orang muda ya. Kadang-kadang bahkan saya banyak belajar dari mereka bagaimana ketika mereka dipertemukan, kan kita banyak nih dengan teman-teman dari Hindu, dari PGI, KWI dan lain sebagainya. Kita bikin namanya Temu Kebangsaan Orang Muda misalnya gitu. Ya, mempertemukan 100 orang lebih orang muda dari lintas iman, lintas ini. Luar biasa ketika mereka dengan metode pendekatan sejarah, dialog gitu. Terus mereka sendiri menjadi fasilitator yang lebih banyak orang muda. Wah, keluarnya militan sekali. Mereka cepat meyakini, cepat mensyukuri. Nah, ini kata-kata mensyukuri itu juga bagian dari yang penting ya untuk terus ditanamkan kepada bangsa kita, kepada ruang publik gitu. Karena apa? Bersyukur loh, saya sebagai perempuan tuh bersyukur ya, terlepas dari bagian dari kelompok ideologi baru itu akan terus mengancam kami, eksistensi perempuan. Saya menjadi lebih bersyukur karena apa?
di Indonesia itu sebetulnya diskriminasi terhadap perempuan nyaris nggak ada lah gitu ya. Karena apa? Sejarah kerajaan, misalnya kayak Sultanah 4 berturut-turut di Aceh. Terus kemudian ketika Indonesia merdeka juga di kabinet sudah ada menteri yang perempuan. Kemudian parlemen juga sudah ada, BPUPK juga ada perempuan. Oh, saya bersyukur karena dibanding perjuangan misalnya Finland perlu 50 tahun untuk supaya perempuan bisa menjadi pemilih. Arab Saudi baru tahun berapa kemarin perempuan bisa begini begitu. Saya bersyukur sebagai ini ya, sebagai bangsa Indonesia yang berjenis kelamin perempuan bahwa sebenarnya dalam sejarah kehidupan berbangsa saya nggak asing tuh kepemimpinan perempuan, nggak asing tuh tokoh-tokoh di dalam dunia politik tuh walaupun jumlahnya memang tidak sebanding dengan jumlah laki-laki. Sumpah Pemuda ada pemudi. Saya merasa bahwa ini yang harus diteruskan sebagai sebuah tradisi, sebagai sebuah sejarah yang berkemajuan gitu. Jadi buat saya kemarin melihat kebrutalan ya, saya bilangnya pilkada yang paling brutal itu 2017 dan kemudian 2019. Alhamdulillah gitu. Walaupun dengan susah payah, dengan hate speech segala macam, ujaran kebencian di mana-mana, di masjid-masjid, sampai saya itu bosan di sini terus terang aja jujur ya, merasa tersinggung sebagai umat Islam gitu. Kamu corong masjid gua, jadi kayak begitu ya, yang dekat rumah gitu. Prihatin betul, tapi alhamdulillah Tuhan itu memberikan ruang ya, di mana kita bekerja sama untuk mengurangi, bahkan sekarang mungkin mudah-mudahan kita jauh lebih pintar ya untuk mengantisipasi itu. Saya sangat sepakat dengan Beli Gede, yang perlu diperhatikan juga untuk bangsa ini semua, siapapun. Coba hitung deh untung ruginya kamu kalau menjadi bagian dari yang ujaran kebencian itu. Coba berapa untungnya manfaat hidupmu kalau kamu bagian dari orang yang mengerti konstitusi dan lain sebagainya. Karena apa Beli? Kita itu di konstitusi di pembukaan sangat jelas loh. Apa sih tujuan bangsa kita? 1, kemerdekaan adalah hak setiap bangsa. Kita itu bukan negara yang suka agresi ke negara lain. Kecuali mendorong hak-hak kemerdekaan gitu. Itu sangat terkenal sekali kita dengan konferensi Asia Afrika itu. Sehingga makanya Soekarno Indonesia itu terkenal seharumnya salah satu karena kapital sejarah konferensi Asia Afrika itu. Terus kedua, kita ada di dalam konstitusi itu sangat jelas clear tujuan hidup kita bernegara berbangsa itu untuk mewujudkan perdamaian dunia. Loh bagaimana? Salah satunya kan kita nggak usah praktekin untuk dunia dulu, tapi praktekin untuk di Indonesia. Bagaimana kesan apa yang kita lakukan itu hidup kita bermanfaat untuk menguatkan persatuan, bukan malah mendorong perpecahan dengan alasan apapun termasuk alasan agama yang menurut saya justru yang dilakukan dengan mengatasnamakan agama itu nggak cocok dengan misi agama yang sering mereka bawa gitu loh. Islam sebagai yang rahmatan lil alamin, Nasrani dengan kasihnya, Hindu dengan dharma dan lain sebagainya gitu ya. Semua orang tuh punya branding masing-masing gitu. Nah, itu yang sangat disayangkan. Mudah-mudahan bagi saya ya, bagi orang yang mencintai damai, apalagi dia mengerti bahwa wujud konstitusinya ingin mewujudkan perdamaian dunia, ya sebaiknya kita semua banyak belajar dan saling menguatkan supaya gini nih yang paling bahaya ya, Amerika aja waktu terpilihnya Trump kan kita semua tahu ada fungsi cyber yang bermain bukan dari Amerikanya tapi dari negara lain untuk melemahkan negara itu. Sekarang kita lihat Amerika punya banyak masalah yang ya boro-boro demo agresi lah, udah menjelang bangkrut, banyak utangnya. Ya itu menurut saya dari sebuah sistem pemilu yang bocor dan dimanfaatkan oleh cyber asing. Nah, kita juga harus waspada nih. Karena kan pengguna HP internet itu di Indonesia lebih dari 200 juta ya. Jadi orang-orang ini kalau nggak dikasih pengetahuan bagaimana dia bisa memanfaatkan handphonenya, memanfaatkan semua sosial medianya untuk mendorong rasa kebangsaan yang kuat, ya kita akan mengalami kerugian. Apakah kita harus mengalami sesuatu yang menurut saya ya ada kemajuan lah di era Pak Jokowi ini terus gitu ya, membangkitkan kembali rasa senang ya, karena saya senang sekali ngedengar orang Indonesia Timur kan cintanya sampai walaupun salah ya menurut saya itu inkonstitusional. Saya bilang kalau minta 3 periode, tapi bagi saya itu apresiasi mereka merasakan pembangunan yang dibangun pada era sekarang gitu. Dan bagi saya itu juga sering disampaikan, jadi setiap presiden itu kan punya prestasi masing-masing. Gus Dur itu kan sangat mewongke orang-orang Papua misalnya, itu sesuatu yang nggak pernah bisa hapus dari ingatan mereka. Nah ayo kita milih presiden yang bisa melanjutkan misalnya melalui proses demokrasi yang jangan main curang, jangan dengan hate speech, itu kan curang gitu ya bagi saya.
menimbulkan kekacauan bagi saya. Hate speech, ujaran kebencian itu hanya menimbulkan kekacauan. Kita sudah menyaksikan gitu. Nah sekarang orang-orang harus punya harga diri dan malu akan menjadi pecundang ya yang siap menjadi bagian menghancurkan Indonesia, atau justru dengan banyak perbedaan kita saling bisa beradu argumentasi dengan santun gitu, berkampanye dengan santun gitu untuk mempengaruhi orang tuh macam-macam. Dan saya rasa yang paling penting masyarakat mudah untuk jauh lebih cerdas untuk melihat sesuatu yang bisa bermanfaat untuk dirinya, keluarganya, komunitasnya, wilayahnya untuk kemajuan Indonesia ke depan. Saya rasa itu. Baik, berarti setelah tadi banyak tentang kita bicara tentang Indonesia penjaga perdamaian, harusnya kita konstitusinya harus dihafalin. Ya, kita dikenal sebagai negara penjaga perdamaian, namun kenapa di internalnya kenapa banyak perpecahan gitu ya. Nah itu jadi PR kita bersama. Terakhir berarti ini Tania nih, pesan dan harapan. Saya mengingatkan ya, intoleransi, radikalisme dan ekstremisme bukan hanya Indonesia loh yang mengalami. Okay. Jadi ada Arab Spring ya, negara-negara itu berkonflik sampai sekarang, Suriah, Yaman, bla bla bla. Kita bersyukur karena kita punya Pancasila, punya keyakinan orang-orang yang jauh lebih besar terhadap apa yang kita diwariskan ya oleh itu yang menyelamatkan kita sebetulnya. Kita mungkin ada yang mau ributan atas nama agama, tapi juga coba lihat begitu banyak juga orang-orang yang muncul. 2019 itu bagi saya keajaiban loh. Keajaiban belajar dari pemilu 2019 ya, tiba-tiba muncul banyak sekali masyarakat yang mengatasnamakan A, B, C, D, E, F, dan ternyata setelah saya berkunjung berkenalan dengan mereka, prinsipnya sebetulnya sama dengan ANBTI, percaya diri bahwa bangsa ini akan terus maju dengan mempertahankan konsensus kebangsaan. Itu bagi saya sebuah sesuatu yang membangkitkan semangat kami ya. Jadi kalau ditanya bagaimana nih dengan 2024, katanya indeks kerawanan pemilunya lebih jelek. Bagi saya yes, itu tantangan besar, tapi saya percaya diri bahwa teman-teman yang memang sudah punya kesadaran lebih, mereka tuh silent majority ya, boleh saya bilang itu akan menjadi kelompok-kelompok yang ikut menyelamatkan bangsa ini. Mereka memilih untuk percaya diri dengan PBNU itu. Jadi mereka juga percaya diri bahwa tugas kita itu menjaga perdamaian dunia ya, kita jaga dulu perdamaian di Indonesia. Persatuan itu menjadi langkah. Dan satu teladan ya, misalnya gini, kemarin sempat keluar tuh statement dari satu partai yang saya sangat sayangkan, saya tegur juga teman saya di sana. Kita butuh presiden yang bisa perang. Hey, Indonesia tidak butuh presiden yang bisa perang, benar nggak? Yang kita butuhkan presiden yang mampu menjalankan konstitusi, salah satunya mewujudkan perdamaian dunia. Pak Jokowi sudah mencontohkan bagaimana dia merespon urusan Ukraina dan Rusia tanpa ada pilih kasih, benar nggak? Nah itu salah satu keteladanan pemimpin kita, bahwa urusan Ukraina dan Rusia jangan ikut menggibahkan, tapi bagaimana mendorong mereka bisa berdialog, dan mudah-mudahan dari dialog itu tidak akan terjadi sesuatu yang tidak kita harapkan. Nah itu saya rasa Pak Jokowi menjalankan mandat konstitusi, mewujudkan perdamaian dunia, gitu loh. Berarti itu sudah masuk pesan dan harapan, atau ada yang ingin disampaikan lagi tadi Pak? Ya, bagi saya itu teknologi itu ya, dengan ada medsos dan lain sebagainya itu bagian dari kemajuan teknologi. Tapi kita juga harus punya kearifan, punya bekal yang kuat untuk percaya diri sebagai bangsa Indonesia, plus dengan belajar kembali bagaimana sih kita perjuangan ratusan tahun melawan kolonialisme, lalu menyatukan perbedaan yang luar biasa di bangsa kita ini gitu ya. Tapi kemudian kita mewujudkannya dengan ikatan kesepakatan bersama, memilih ideologi Pancasila, lalu Bhinneka Tunggal Ika sebagai simbol kehidupan kita bersama, NKRI dan Undang-Undang Dasar. Itu dulu kita pelajari, jangan malu untuk terus belajar, jangan malu untuk terus menyebarkan sesuatu yang sangat manfaat sekali untuk kalian. Jangan lupa dalam geopolitik internasional, Indonesia punya posisi yang sangat strategis. Kita baca saja dari pembukaan Undang-Undang Dasar itu ya, itu sudah sangat sesuatu yang sangat dihormati, menjadi respect untuk dunia terhadap Indonesia. Jangan salah, makanya kita aklamasi kepilih kembali sebagai Dewan Keamanan Dunia, dan Jokowi bisa datang ke Ukraina, ke Rusia, itu kan dalam tugas seperti itu gitu. Jadi bukan abal-abal siapa dia presiden Indonesia, tidak, tetapi dia presiden Indonesia yang negaranya menjadi salah satu Dewan Keamanan Dunia. Nah, fungsi-fungsi kemajuan ini harus
dipahami, dipelajari. Ayo kita dorong knowledge kita, keindonesiaan kita itu jauh lebih baik untuk kita bisa melihat bahwa manfaat kita sebagai Indonesia bukan untuk bangsa kita sendiri tetapi untuk dunia. Begitulah saya sangat respect terhadap para pendiri bangsa yang sudah mewariskan sesuatu hal yang sangat luar biasa untuk kita semua. Dan kita tinggal menjalankan. Luar biasa sekali. Terima kasih Tenia atas sharing sejarah dan kebangsaan yang mungkin sahabat Bawaslu ini juga butuhkan gitu ya. Hanya melulu kita melihat secara skup mungkin pemilunya saja, tapi di belakang itu, di luar itu skup yang lebih besar mungkin bisa kita bisa kita pelajari juga gitu, bisa kita hayati juga, bisa kita imani juga begitu ya kurang lebih ya. Ya, betul. Semoga bermanfaat apa yang kita diskusikan hari ini kepada sahabat Bawaslu semua dimanapun berada. Mohon maaf apabila ada salah dalam perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Reka. Sama-sama, terima kasih.